血祭我儿。楚行云，统统杀无赦！ Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit Sword of Right part ke-12-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Ketika di perjalanan, Chuyun pun memegang sesuatu yang diambil dari Charming. Dan ternyata itu adalah batu roh awan hitam. Diketahui itu adalah harta unik dari sekte Xincheng. Senior pun bisa mengetahui dikarenakan ia ada di ranah kaisar. Ditambah lagi batu itu sangat diperlukan untuk berlatih seni bela diri bintang. Tak lama setelah hal itu mereka berdua pun sampai di kekaisaran. Saat itu senior pun menjadi bersedih dikarenakan dunia telah banyak berubah. Ditambah lagi teman-temannya semuanya telah menghilang. Namun Chuyun mengatakan agar senior tidak bersedih dikarenakan senior masih bisa hidup. Tak lama setelah hal itu, Chuyun pun menuju sekte Lin Xiao. Setelah sampai di sana, tetua King pun munculnya. Saat itu, Chuyun pun akan membangkitkan ayahnya memakai rumput dewa. Terlihat Chuyun menyalurkan kekuatannya agar ayahnya bisa bangun kembali. Tetua juga optimis ayah Chuyun segera bangun. Tak lama setelah hal tersebut, akhirnya ayah Chuyun pun terbangun. Terlihat ia pun memuja anaknya yang telah melewati banyak hal agar bisa membangunkan dirinya. Ia pun mengatakan kalau ibunya mengetahui hal ini, pastinya ibunya menjadi bangga. Tapi Chuyun bertanya mengapa ibunya dibawa ke sekte Xincheng. Ayahnya menceritakan bahwa ibu Chuyun adalah jenius pertama dari sekte bintang kuno. Daripada itu, patriark keluarga Liu ingin menikahkan ibu Chuyun dengan putra patriark sekte kuno. Namun ibunya Chuyun pergi dan akhirnya bertemu ayah Chuyun di dinasti Liu Yun. Tapi ketika Chuyun lahir, sekte kuno Xincheng mengirim Wu Jingsu untuk membantai keluarga Chuyun. Dan setelah hal itu, Jingsu pun memburu ayah Chuyun. Namun kakek Chuyun menyuruh Liu Mengyan untuk kembali ke sekte Xincheng agar ayah Chuyun tidak disakiti oleh Wu Jingsu. Ayahnya pun meminta maaf dikarenakan tidak bisa melindungi Chuyun beserta ibunya. Tapi Chuyun mengatakan tenang saja, dikarenakan ia akan menyatukan keluarga ini kembali. Ditambah lagi Chuyun akan membalaskan dendam ini dimulai kepada Wu Jingsu. Setelah hal tersebut, Laulan pun mendapat sebuah bingkisan dari kiriman burung roh. Kemudian ia pun memberikannya kepada Chuyun. Ia mengatakan bahwa ini hadiah dari rumah Song. Terlihat di sana juga Nona Yunyan mengobrol dengan ayah Chuyun. Di sana juga ada Nona Su dan juga lainnya. Kembali kepada Chuyun, ia mengatakan pada senior Mo bahwa ia telah memperkuat jiwa reinkarnasi dan sekarang tubuh boneka senior Mo bisa digerakkan selama 7 hari. Kemudian senior Mo pun akan pergi mencari sisa pasukan dari sekte Tianggong. Setelah hal itu, Chuyun pun menemui senior Lin dan ia pun berterima kasih dikarenakan membawa Laulan dan lainnya selamat sampai ke rumah. Namun senior akan memperlihatkan sesuatu kepada Chuyun. Kemudian diperlihatkanlah Wu Jingsu sedang akan menerobos. Hingga akhirnya ia pun berhasil menyelesaikan teknik kultivasi sangkuan. Wu Jingsu mengatakan satu langkah lagi ia akan menerobos ke ranah nirvana. Dengan percaya diri ia mengatakan di dinasti Liu Yun tidak ada yang bisa melawannya. Kemudian ia pun memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang ke kekaisaran. Tapi saat itu Wu Jingsu menyadari ada yang memantaunya. Hingga akhirnya ia pun menyerangnya memakai naga. Namun saat itu senior Lin masih bisa mengatasi naga milik Wu Jingsu. Senior Lin berkata Wu Jingsu ada di ranah 9 yin yang dan sebentar lagi memasuki ranah nirvana dan takutnya tidak ada yang mampu melawannya. Hingga akhirnya Chuyun mengatakan mereka harus segera cepat. Setelah hal tersebut, terlihat Laulan dan lainnya sedang berkultivasi. Sementara Chuyun memasuki buku reinkarnasi dan ia pun akan berlatih pemotongan teknik pembentukan tubuh memakai material spiritual yang telah Chuyun dapatkan sebelumnya. Ditambah lagi nantinya tubuh fisik lebih kuat daripada seorang kaisar. Hingga akhirnya Chuyun pun memulainya dan ia pun berhasil menerobos tahap 3. Walaupun tubuh fisik belum mencapai titik yang menakjubkan, namun tubuh besi ini kunci untuk melawan Wu Jingsu. Terlihat buku reinkarnasi terbuka setiap Chuyun menerobos. Saat itu Chuyun pun menjadi penasaran apakah yang akan muncul kali ini. Kemudian diperlihatkanlah dua orang yang sedang bertarung. Salah satu darinya mengatakan bahwa ia telah melampaui 6 reinkarnasi. Ia pun menyebut dirinya sebagai surga. Hingga akhirnya terjadilah bentrokan hebat di antara mereka berdua.
Chuyun pun mengetahui bahwa itu adalah memori tentang ingatan kaisar. Dan Chuyun mendapatkan batu reinkarnasi ini dari Gunung Tianling. Dikatakan mutiara roh langit ini dapat meningkatkan kecepatan latihan. Hal ini pun akan membuat Chuyun menjadi lebih kuat. Terlihat mutiara roh langit ini memiliki nafsu makan yang besar dengan menyerap ribuan batu spiritual. Saat itu Chuyun juga menggunakan mutiara roh untuk membuat telur binatang tumbuh lebih cepat. Setelah itu terlihat Onashu pun memberitahu Chuyun bahwa kakeknya tidak bisa mengaktifkan formasi. Hingga akhirnya Chuyun pun keluar dan mengatakan bahwa sebenarnya formasi naga dari tadi sudah aktif. Chuyun juga mengeluarkan pembuluh darah misterius yang akan membuat tempat ini menjadi tempat suci. Terlihatlah avatar roh naga di sana yang membuat kultivasi laulan dan lainnya meningkat dengan cepat. Bahkan itu bisa mempercepat penyembuhan senior Lin. 将此地变成真正的修炼圣地。 Senior Zhou juga akhirnya mengetahui mengapa Chuyun mengatur formasi ini terlebih dahulu. Chuyun pun mengatakan pastinya nanti tempat ini akan menjadi kultivasi di benua roh sejati. Tak lama setelah hal tersebut muncullah Wu Tenglan dan juga bawahannya. Tenglan berkata bahwa ia dengar kamar dagang Yu Teng menjadi yang pertama di dinasti Liu Yun. Dan ternyata Tenglan datang kemari untuk meminta gambar formasi roh. Namun tentunya Chuyun tidak akan menyerahkannya. Hingga akhirnya Tenglan pun menyuruh bawahannya untuk membunuh Chuyun. Terlihatlah formasi roh bumi 9 surga untuk menyerang Chuyun. Chuyun pun mengetahui bahwa formasi ini bisa menyerang dan bertahan, yang membuat ia sulit menyerang. Hingga akhirnya Chuyun pun dikeroyok oleh 2 orang. Namun pastinya Chuyun berhasil memukul mundur mereka. 万羽之牛， 那整一片空间的幻境，水涨。 Chuyun berkata kali ini mereka tidak akan bisa melukai fisik dari Chuyun. Setelah itu Tenglan pun memberikan undangan perjamuan atas nama Wu Jingsu. Ia mengatakan Chuyun harus datang ke perjamuan ini. Di malam harinya Chuyun meminta bantuan pada Tuan Muda Sekte Tianyan untuk menyelidiki Wu Jingsu. Namun tampaknya Tuan Muda ingin Chuyun bergabung dulu ke Sekte Tianyan. Kemudian Chuyun memberikan permata pada Tuan Muda. Ia juga meminta Tuan Muda untuk memeriksa rute perjalanan dari Tianjun, yaitu bawahan dari Wu Jingsu. Hingga akhirnya 3 hari lagi Tuan Muda pun akan mengabari Chuyun. Kemudian senior Lin pun muncul di sana dan ia pun menunjukkan bahwa luka dalamnya sudah hampir sembuh. Namun ternyata darah Wu Jingsu sudah masuk ke dalam lautan jiwa senior Lin dan ternyata itu sulit disembuhkan. Mendengar itu Chuyun pun nampaknya harus segera pergi ke perjamuan untuk mengetahui kekuatan dari Wu Jingsu. Berpindah pada Tenglan yang mengirimi surat perjamuan pada Nona Yunyan dan lainnya. Sementara Wu Jingsu dan pasukannya sedang menuju dinasti Liu Yun. Kembali pada Chuyun yang sedang membantu ayahnya untuk pulih sepenuhnya. Ayahnya pun berkata ia tak menyangka Chuyun bisa sekuat ini sekarang. Saat itu Chuyun juga memberikan cincin ruangnya agar ayahnya cepat pulih. Diketahui di dalam cincin itu terdapat teknik bela diri dan lainnya. Chuyun juga akan menjelaskan nanti ia mendapatkan sumber daya ini dari mana. Setelah hal itu, Tuan Hua pun berbicara kepada Chuyun bahwa Wu Jingsu mencoba merebut tahta. Ditambah lagi ia mendapat dukungan dari Sekte Bintang Kuno. Ketua mengatakan selain Wu Jingsu ingin merebut tahta, ia juga ingin menguasai semua lini kekuatan. Dan nampaknya setelah perjamuan makan malam akan terjadi kekacauan besar di dinasti Liu Yun. Di sisi lain, para ketua kamar dagang pun akan mengikuti perintah ketua sekte Yunmeng yaitu Tian Cheng. Sementara di kota, para murid pun membicarakan Wu Jingsu yang akan kembali dan juga mengadakan perjamuan. Tak lama muncullah Chuyun dan lainnya di sana. Dan mereka pun masuk ke dalam perjamuan. Di dalam perjamuan, Chuyun pun menyinggung bawahan Tenglan yang berhasil ia kalahkan. Hal itu pun membuat pengawalnya marah dan menyuruh Chuyun untuk berlutut pada Tenglan. Saat itu, Ketua Huan Tian pun memberitahu Chuyun bahwa orang itu adalah Han Jiansu
Dan ternyata ia adalah praktisi pedang pertama di dinasti Liu Yun. Kemudian Teng Lan pun menantang Chuyun untuk beradu ilmu pedang dengan Jiansu. Mendengar hal itu, Chuyun pun menerima tantangan itu. Namun ia berkata harus ada hadiahnya. Hingga akhirnya mereka berdua pun bersepakat untuk bertaruh 2 juta batu spiritual. Kemudian terjadilah bentrokan pedang di sana. 期待之时， Saat itu Jinsu pun menjadi terkejut dikarenakan Chuyun bisa melihat melalui pedang ularnya. Namun terlihat ia pun berhasil mematahkan pedang Chuyun. Orang-orang di sana pun mengira Chuyun pastinya akan kalah dalam pertarungan pedang ini. Tapi saat itu Chuyun mengatakan bahwa ia masih belum kalah. Mendengar Chuyun belum mengakui kekalahannya, Jinsu pun langsung saja menyerang Chuyun kembali. Hingga akhirnya Chuyun pun berhasil mengalahkannya memakai racun. Setelah hal tersebut, Chuyun pun mengejek Teng Lan yang salah menilai orang. Kemudian Teng Lan pun memberikan 2 juta batu spiritual sesuai perjanjian. Tapi Teng Lan menegaskan ia akan membuktikan siapa yang berdiri terakhir di dinasti ini. Tak lama setelah hal itu, Kaisar pun tiba di perjamuan. Melihat hal tersebut, Chuyun dan lainnya pun memberikan hormat pada Kaisar. Saat itu Kaisar juga menanyakan di manakah Wu Jingsu. Saat itu Teng Lan pun menyuruh semuanya untuk menunggu ayahnya, dikarenakan ayahnya sibuk mengurus pasukan. Namun Kaisar menggertak Teng Lan dengan roh naganya. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun muncul di sana dan mengatakan keluarga Tang tidak cocok menguasai dinasti. 居然达到了天灵3重之境。 你恐怕更加适合。 我操！ Dikarenakan membuat reputasi dinasti menurun, ia pun menyuruh Kaisar menyerahkan tahtanya. Dan ia pun akan membuat dinasti Liu Yun menjadi dinasti pertama di benua Zhengling. Hal itu pun membuat Kaisar marah. Kaisar mengatakan jika dinasti Liu Yun jatuh ke tangan Wu Jingsu, pasti akan menyebabkan bencana. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun menyerang Kaisar dengan roh jahatnya. Namun saat itu 3 pengawal Kaisar pun menggunakan arai besar Xingyun untuk menekan Wu Jingsu. Terlihat Wu Jingsu pun mengetahui 3 orang patua itu yang pernah ia kalahkan. Ia pun tidak menyangka mereka bertiga berlindung di dinasti Liu Yun. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun berhasil lepas dari formasi tersebut. Setelah itu terlihat Kaisar dan lainnya pun bersiap untuk menyerang Wu Jingsu. Kaisar mengatakan sebelumnya ia telah memasang arai di rumah Yizhou dan Wu Jingsu tidak akan bisa menggunakan tentara surgawinya. Terlihat pasukan besi dinasti Liu Yun dan lainnya tiba untuk membunuh Wu Jingsu. Hingga akhirnya pasukan pun mulai menyerang Wu Jingsu. Namun di saat itu Wu Jingsu pun berhasil mengatasinya. Terlihat ia juga mengeluarkan naganya di sana. Saat itu Chuyun pun mengetahui bahwa Wu Jingsu telah menerobos ranah Yin Yang. 他突破到了阴阳境， Setelah hal itu, Wu Jingsu pun berhasil membunuh 3 patua tersebut, sekaligus bisa memukul mundur Kaisar. Namun, tanpa diduga pasukan Jingtian pun muncul di sana. Wu Jingsu pun menyuruh pasukannya untuk membunuh semua anggota kerajaan. Kemudian, setelah menghabisi Kaisar, ia mengumumkan bahwa sekarang ialah yang menjadi raja baru di dinasti Liu Yun. 一人都不许留下！我武敬邪将早已看惯了阴谋诡计。 Ia juga mengatakan ia akan membunuh siapapun yang menantang dirinya. Terlihat 5 sekte juga mengatakan mereka bersedia bergabung dengan raja baru Wu Jingsu. 皇之手段，无人能及。 从今日起，孟无府也甘愿臣服。臣服，从此以后，为 Saat itu senior Lin yang tidak suka dengan arogannya Wu Jingsu, ia pun akan maju untuk melawan Wu Jingsu. Tapi saat itu Chuyun pun menahannya, dikarenakan ia mengetahui situasi saat ini. Hingga akhirnya Chuyun mendapat pesan dari tuan muda sekte Tianyan. Sementara Teng Lan memprovokasi ayahnya bahwa Chuyun memiliki dana pribadi pada Wu Jingsu. Tadinya Wu Jingsu akan menggunakan Chuyun sebagai alatnya. Namun saat itu Teng Lan pun langsung maju untuk membunuh Chuyun. Akan tetapi justru Teng Lan langsung mati ditebas oleh pedang Chuyun. 今生担忧。
Hal itu pun membuat Wu Jingsu bersiap untuk membunuh Chuyun. Namun Chuyun mengetahui bahwa Wu Jingsu menanamkan roh kuat dalam dirinya dan juga menjadi roh jahat yang kuat. Chuyun pun menegaskan bahwa itu adalah melawan aturan langit. Diketahui hanya terus membunuh orang akan membuat roh jahat semakin kuat. Chuyun mengetahui hal ini dikarenakan ia menyuruh orang untuk menyelidiki kekuatan Wu Jingsu. Chuyun pun menegaskan Wu Jingsu nantinya hanya akan menyerang dinasti lain untuk memperkuat roh jahatnya. Hal itu pun akan membuat dinasti Liu Yun mengalami perang tanpa akhir, dan bahkan 5 sekte mungkin akan dihancurkan. Mendengar hal tersebut, Wu Jingsu pun memuji Chuyun yang hebat bisa mengetahui hal ini. Ia pun mengatakan ia menemukan metode jahat ini ketika ia menemukan orang di ranah nirvana dan juga menanamkan metode itu dalam dirinya. Chuyun pun mengatakan metode Wu Jingsu hanya seperti orang gila yang selalu ingin membunuh. Mendengar itu, Wu Jingsu pun menjadi marah pada Chuyun dan ia pun langsung saja menyerangnya. Namun serangan tersebut berhasil dihalau oleh senior Lin. Saat itu Wu Jingsu pun mengetahui dari aura petir ini bahwa orang tersebut adalah Lin Tianchong. Hal itu pun membuat semuanya menjadi terkejut. Senior Lin menegaskan ia di sini untuk melindungi Chuyun dan juga kamar dagang Yuteng, dan ia akan bertarung sampai mati dengan Wu Jingsu jika Wu Jingsu berniat menyakiti mereka. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun melepaskan Chuyun dan kamar dagang Yuteng. 这次我便放你一马。为师奉陪。林田冲，倘若你还要战， Setelah hal itu, Wu Jingsu juga berkata 3 hari lagi ia bisa menggunakan 9 teknik tombak jahat, dan ketika ia bisa menguasainya, maka ia tidak takut lagi pada praktisi ranah nirvana. Saat itu Wu Jingsu juga meminta bawahannya agar 5 hari lagi pasukan Wan Xion muncul di luar kota. Ia juga memerintahkan hanya bisa masuk ke kota dan tak ada yang bisa keluar. Kembali ke rumah Chuyun, terlihat Kaisar pun diobati dikarenakan ada senior Lin. Tapi Chuyun mengatakan senior Lin belum pulih sepenuhnya. Senior Lin pun membenarkan hal tersebut. Ia juga merasa 3 hari lagi Wu Jingsu akan meningkatkan kekuatannya. Chuyun pun bilang hal itu benar adanya. Apalagi Wu Jingsu sudah menemukan tempat rahasia dan mungkin Wu Jingsu menemukan harta karun lainnya. Tak lama setelah hal itu, Ketua Huan pun melapor bahwa rumah kamar dagang Kang Lang sudah dihancurkan dikarenakan tidak mau menjadi alat perang Wu Jingsu. Kemudian Chuyun pun menerima surat bahwa pasukan Wu Jingsu di 4 perbatasan 3 hari lagi akan sampai di kota Kaisaran. Saat itu Chuyun pun menyuruh Tuan Hua untuk mengumpulkan kekuatan yang tidak takut pada Wu Jingsu, sekaligus evakuasi warga ke rumah dagang Yun. Chuyun menegaskan jika ingin menang, maka harus mempunyai pertahanan terakhir. Di keesokan harinya, pasukan Wu Jingsu pun mengancam warga yang ingin keluar dari kota. Setelah hal itu, terlihatlah tetua sekte Lin Xiao dan lainnya membawa warga desa keluar memakai burung. 惊醒，尽数掌控。 Dan mereka pun tiba di tempat Chuyun. Saat itu Tuan Zhou pun menyuruh para tetua membawa warga ke puncak Kintian. Patriarksu juga mengatakan lakukan yang terbaik untuk membawa warga keluar dari kota. Sementara itu Chuyun sedang mengatur 3 formasi di sana sembari dipantau oleh tetua Tie dan pasukannya. Di sisi lain, Wu Jingsu pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua orang yang ada di kota. Kemudian pasukannya pun membantai semua orang yang ada di kota dengan sadis. Saat itu Tuan Hua pun menyayangkan warga yang belum dievakuasi. 我们已经尽力了，唉，虽然超过半数的，而真如此恶行。 Sementara Chuyun didatangi oleh ketua Tiancheng dan ia pun mengatakan Chuyun akan dihabisi. Terlebih lagi puncak Kintian juga akan dibantai. Namun saat itu Chuyun pun mengeluarkan pedangnya sekaligus mengaktifkan 3 formasi untuk membunuh ketua Tiancheng dan pasukannya. 不斗冥王阵，然要一锅端。 Oke guys, itu adalah dari Spirit Source of Right part ke-12-nya. Dan untuk pas selanjutnya akan di-update cepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.